Agus Muhammad Jainul Farhan, Ya, betul. founder dari wisata sekarang lagi banyak ditempa isu macam-macam tuh. Gimana sekarang? Masih gimana bisnis di pariwisata ini. Pariwisata. Ya, jelas pariwisata ini kan dalam posisi lagi bangkit, Mas ya. Karena kan kita tahu sendiri kemarin 2020 kan diterpa yang namanya pandemi. Terus semua orang nggak bisa kemana-mana. Jangankan untuk berwisata, untuk keluar rumah pun aja susah. Iya betul. Dan setelah pandeminya mulai mereda itu, teman-teman tour and travel ataupun pelaku usaha itu, pelaku wisata itu mulai bangkit, berinovasi lagi supaya bisa aktif kembali ngelihat pariwisata di Indonesia. Dan klubnya juga disupport oleh Pak Menteri kita, Pak Sandiaga Uno itu, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu sangat support untuk bisa mengaktifkan kembali industri pariwisata di negeri ini. Iya betul. Kalau untuk isu-isu lebih ke ini sih Mas, lebih ke apa ya? Lebih ke trust, oknum ini oknum aja. Kayak yang kejadian beberapa hari terakhir ini kan ada oknum yang menggelapkan study tour seperti itu. Tapi memang dalam semua bisnis pasti ada lah yang namanya oknum seperti itu. Cuman memang di industri pariwisata ini sekarang lagi mulai berbenah lagi untuk lebih aktif lagi. Dan kalau kita lihat juga udah mulai rame masih untuk kota-kota di kota-kota besar ya. Untuk wisatanya tuh udah mulai rame lagi. Betul. Jadi Visitnesia itu bergerak di bidang pariwisata di seluruh Indonesia. Jadi timnya memang ada di titik-titik di setiap kota, di destinasi-destinasi. Oke, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan pamungkas nih, mungkin saya mau tanya dulu, kan judul kita memaksimalkan digital dalam bisnis. Nah, apakah sosial media marketing bisa benar-benar membantu bisnis khususnya untuk yang super mikro? Super mikro. Bisa nggak sih? Super mikro maksudnya yang kayak misalnya ya pedagang-pedagang kaki lima. Benar-benar bisa bantu nggak sih digital? Yang jelas kita masuki era di mana ini ya Mas, industri bahkan mau masuk ke 5.0. Dimana kalau misalnya kita ketinggalan yang namanya digital tuh kita akan tertinggal jauh dengan pesaing-pesaing yang lain. Tapi memang perlu disadari kalau tidak semua bisnis tuh harus menggunakan sosial media ataupun Jadi internet, intinya tergantung kita bisnisnya harus juga. melek gitu ya. Harus melek juga. Walaupun memang tidak semua bisnis harus melek digital. Kadang ada bisnis yang ya udah tanpa ada sosmed pun tetap bisa jalan. Tapi kalau kita lihat mayoritasnya itu kan bisnis harus bisa dikenal oleh para customernya. Sedangkan bagaimana cara kita memperkenalkan bisnis kita kalau kita tuh tidak punya semacam toko virtual, karena kan kadang malas juga orang misalnya di Jakarta pengen beli produk misalnya kain sasirangan, sasirangan di Banjarmasin kan nggak mungkin dong mereka harus terbang ke sini, perlu kos buat pesawat dan lain-lain. Nah itu disitulah titik bagaimana kita harus bisa maksimalkan digital dalam bisnis. Tentunya kalau untuk pedagang juga sangat membantu Mas, karena saat ini kita dari rumah pun, dari kamar aja, asalkan ada internet, ada HP, ada laptop, itu kita bisa jualan kemana-mana. Nggak cuma di satu kota, tidak cuma di kota tersebut, tapi bisa keluar kota juga, bahkan sampai ke luar negeri. Kayak kemarin yang saya lihat di podcastnya Bang Rindang itu ada produk busana itu kan, ANS itu bisa kan jualan sampai Brunei Darussalam. Itu pasti berkah karena digital itu juga. Oke, nanti kita bahas lagi tekniknya. Pokoknya kita kupas habis lah tentang digital marketing. Tapi sebelum ke sana kita pengen tahu dulu nih latar belakang pendidikan dari Mas Farhan sendiri. Dulu kuliah di mana Mas? Saya di Jogja Mas. Oh asli Jogja? Asli ya, asli. Aslinya Magelang sih, tapi ya lama di Jogjanya. Dekat lah Magelang Jogja, sejam. Saya kuliah di Jogja 2012. Kuliahnya ya jurusan IT juga. Oh, ya, memang sudah sesuai dari lah. sesuai ininya. Kalau untuk basic pendidikannya saya IT. Terus kalau untuk basic pengalaman kerjanya saya lebih di dunia event organizer. Oh, jadi sempat di IO di IO juga. Di IO selama 4 sampai 5 tahun lah. Waktunya di kuliah juga. Dan pernah kerja juga di tour and travel. Jadi travel pernah juga. Basic saya membuka usaha pariwisata ini dengan berbekal dari keilmuan IT dan juga pengalaman bekerja sebelumnya. Oke.
Jadi cocok ini. Sesuai passionnya juga. Passionnya. Jadi lulus tahun 2016 itu langsung bikin perusahaan sendiri atau 2016 tuh saya masih kerja di tempat lain, masih yang masih IO nanti pikir belakangan. Yang penting bikin namanya dulu ada gitu namanya. Karena nama itu susah sekali Mas untuk diamankan. Iya, karena harus unik kan. Kalau namanya terlalu panjang itu juga orang mungkin akan lupa. Iya, betul. Nah, alhamdulillahnya waktu itu saya kepikiran bikin nama Visitnesia dan alhamdulillahnya juga belum ada yang pakai orang lain. Mungkin kalau telat sebulan 2 bulan nggak tahu, mungkin udah dipakai orang. Mungkin sudah ada karena kan Instagram pas lagi booming-boomingnya tuh. Saat itu pun juga 2016 itu saya pernah bantuin temen itu bikin usaha jilbab. Itu kita nyari nama di IG itu udah dipakai. Wah, udah susah banget. Wah, harus ada titiknya, mungkin ada underscore-nya gitu. Kasih angka. Itu kan jadinya kurang catchy lah, kurang oke, kurang gampang diingat customer kan. 2016 tuh nama IG Tour and Travel pun juga sangat susah. Iya, betul. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu masih available yang namanya. Mungkin yang bergerak di bidang wisata, promosi di media sosial nggak terlalu mungkin pada saat itu seperti itu, teman-teman. 2015 tuh online lebih ke Facebook mungkin Mas. Iya, Facebook masih. Instagram kan baru ada 2014-an awal. Itu 2015-16 masih belum terlalu. Nah, itu pun juga masih terbatas kan, cuma bisa upload foto aja kan waktu itu. Nah, terus setelah sambil ngopi. Sambil ngopi aja Mas. Minum juga. Jadi setelah Visitnesia terbentuk, berjalan berapa tahun baru membentuk usaha sewa drone-ku juga ya? Iya, ada usaha sewa drone. Itu berawal dari Jogja juga atau? Hampir semua usaha saya di Jogja. Di Jogja semua ya? Semua. Di sini cari kliennya dari sini. Nah, sewa drone-ku tuh gimana lagi tuh? Nah, sewa drone tuh latar belakangnya adalah 2017. Itu kan saya ada banyak handle klien Mas, guru-guru wisata dari beberapa. Kliennya dari mana gitu? Kebanyakan dari Jakarta, BUMN, perusahaan-perusahaan kayak PLN. Industri gitu ya? Ya, lebih banyak korporat Mas. Korporat. Awalnya saya nggak nyasar ke korporat. Awalnya ya kayak wisata keluarga. Sebentar. Kan sewa drone Indonesia? Yang Visitnesia. Oh, yang Visitnesia. Nanti baru ke situnya. Oke. Jadi awalnya kan saya nyasarnya ke keluarga-keluarga, terus alhamdulillah dapat beberapa klien korporat. Nah, otomatis kalau korporat kan harus maksimal dalam promosi juga. Kalau keluarga mungkin nggak perlu yang namanya drone, nggak perlu namanya video gitu kan. Waktu itu saya sewa awalnya sebelum saya bikin sendiri. Saya sewa, terus saya karena kepentingan untuk Visitnesia tadi ya. Saya sewa drone 2017 itu. 2017 saya sewa drone, kok lumayan juga budgetnya pada saat itu. Maksudnya kalau saya sewa drone 1 bulan aja bisa 5 atau 6 kali. Itu kalau buat beli drone-nya aja udah bisa, selesai udah gitu kebeli. Nah, terus 2017 akhir itu saya memutuskan untuk beli Mas. Pertama beli drone 2017 akhir saya beli. Lah kenapa nggak bikin usaha baru aja? Awalnya kan sewa drone-nya masih di Visitnesia. Tapi kan Visitnesia Tour and Travel Mas. Jadi ketika saya dapat klien yang sesama Tour and Travel juga atau sesama IO kan nggak enak. Masa travelnya orang lain tapi kok yang handle videonya Visitnesia kan takutnya wah ini pesaing. Ya udah saya bikin brand baru namanya Sewa Drone YK, Sewa Drone Yogyakarta. 2018, terus 2019 bikin yang di sini drone Banjarmasin. 2020 bikin di beberapa kota lain. Justru waktu pandemi itu malah saya bikin cabang di beberapa kota. Jadi ada kota besar gitu ya. Kota-kota besar. Itu yang sewa drone-ku tadi ya. Ya, Sewa Drone YK. Tapi Visitnesia karena Covid nggak ini ya, jadi jalan pivot ke situ. Jadi bergeraklah di sewa drone. Di sewa drone. Sewa drone Indonesia ya. Indonesia. Brandnya Sewa Drone Indonesia. Terus di setiap kotanya tuh ada namanya masing-masing. Nah itu nggak cuma sewa drone aja sih Mas sebenarnya. Ada juga videografi, dokumentasi, all event. Pokoknya semua event bisa kita handle. Bisa dihandle. Jadi sewa drone itu sebenarnya sewa sama orangnya atau sewa drone-nya aja? Sama orangnya, sama pilotnya ya, operatornya ya. Itu kliennya dari mana aja tuh Mas kalau sewa drone itu? Kalau kliennya yang di sini saya lebih ke ini Mas, lebih ke industri. Di sini kayak kemarin ada ya pabrik yang di Batu Licin. Boleh sebut ya? Yang sawit itu ya, pabrik biodiesel, minyak goreng. Kalau yang di Kalimantan ini saya lebih banyak ke industri kayak
kapal tongkang sawit yang kayak gitu pembuatan pabrik. Jadi misalnya ada pabrik dibangun dari awal sampai selesai itu saya atau tim itu yang handle ini progresnya setiap minggunya atau setiap bulannya berapa kali seperti itu. Terus kalau yang di Jawa yang di Jogja, Magelang, Jakarta, Bandung itu lebih ke event-event atau tour. Event kayak konser-konser. Iya, kayak gitu. konser. Lebih banyaknya ke wisata juga. Misal ada rombongan apa dari IO lain, nah itu sewanya ke saya juga, Mas. Oh iya. Itu ada tergantung permintaan klien juga. Misal mereka cuma pengen drone-nya aja bisa. Atau sama video, sama foto bisa. Mau event 1 hari, 2 hari, 1 minggu pun bisa kita layani. Oke. Luar biasa ya. Terus apalagi yang sewa adalah industri, berarti kan sudah punya nama baik dan kualitas yang oke gitu kan. Iya. Dan budgetnya juga ya pasti inilah ya. Jadi menyesuaikan klien. Menyesuaikan klien. Jadi kalau konser-konser yang ada di Banjarmasin, ibaratnya sosial aja kali ya. Kerja bakti aja, banyaknya yang perusahaan-perusahaan gitu. Kalau perusahaan baru gitu kan, ya karena kapasitasnya sesuai sih. Terus setelah sewa drone, dari Visitnesia memang ada berhubungan dengan drone tadi, terbentuklah terus yang digital Creative Place. Creative Place. Nah, kalau yang Creative Place tuh tentang apa aja tuh, Mas? Sebenarnya Creative Place tuh nggak jauh-jauh dari core-nya industri kreatif juga, Mas. Sebenarnya kalau di usaha saya itu sub-subnya itu juga kalau dibikin satu nama pun bisa. Cuman saya sebenarnya bisa. Jadi nggak terlalu nyabang, nggak ujuk-ujuk saya bikin usaha jual tanaman atau apa itu kan terlalu jauh, juga nggak ada ilmunya juga. Jadi itu masih masih satu kalau pohon ibaratnya masih satu pohon lah. Cuman saya bikin namanya aja yang beda. Masih satu grup. Nah, yang Creative Place itu lebih ke digital agency. Misal ada klien mau bikin iklan atau video profil. Yang kayak Historia kemarin kan ada kayak kemarin bisa iklan, video profil, atau kadang tuh ada bikin safety induction. Misalnya kayak perusahaan PLN, itu sering saya dapat klien PLN di Jogja, itu mereka bikin video iklan layanan masyarakat atau safety induction, misalnya untuk keamanan gedung seperti apa, seperti itu. Lebih ke yang seperti itu, Mas. Jadi Creative Place tadi ke sana arahnya ya? Ya, lebih untuk ini aja, untuk memisahkan proses segmentasi pasar aja, Mas. Tapi kan mereka tujuan mereka bikin video tadi ya untuk memasarkan atau mempromosikan gitu ya. Betul. Nah, apa manfaatnya sosial media marketing tadi untuk perusahaan selain daripada memasarkan? Ya itu tadi ya, menjelaskan. Terus kalau cara perusahaan mengukur keberhasilan mereka memanfaatkan media sosial media marketing tadi, itu gimana cara mengukurnya, Mas? Kalau di perusahaan yang katakanlah udah settle itu kan mereka pasti punya goalnya masing-masing, punya KPI-nya masing-masing, kayak indeks keberhasilannya. Misalnya katakanlah kita ambil contoh perusahaan ini, contohnya apa, Mas? Es krim kan? Perusahaan pemerintahan misalnya atau BUMN misalnya BUMN lah. Kita ambil contoh perusahaan BUMN, katakanlah PLN misalnya. Ini kita dari yang gede dulu nanti masuk ke yang lain. Misalnya mereka punya indeks keberhasilannya dalam 1 bulan itu harus ada berapa pelanggan baru yang pasang install, ataupun target harus berapa pelanggan yang menaikkan dayanya, misalnya dari 900 ke 1400 itu ditarget. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya sosialisasi menggunakan sosial media, poster. Terus kalau kita lihat sekarang ini di Instagram terutama, Mas ya, karena saya lebih aktifnya di Instagram itu bahkan nggak cuma usaha aja, tapi kayak menteri-menteri, pejabat-pejabat itu kalau kita lihat ini mereka udah kaya raya tapi kok masih aktif ya bikin konten. Nah, itu why, kenapa gitu kan? Ya karena mereka ingin bisa jadi ini mereka udah kaya, udah banyak usaha, punya berbagai bisnis, kok masih mau sih kayak konten, bikin konten macam-macam. Mereka pasti punya tujuannya masing-masing. Ada yang sosial media untuk brand awareness, katakanlah orang yang belum tahu brand kita, belum tahu usaha kita, pengen tahu nih. Misalnya Visitnesia, saya bikin iklan, saya iklankan di Instagram Ad, tujuannya untuk brand awareness. Biar orang tahu. Yang penting tahu dulu, nggak target ke closing, nggak target ke penjualan. Yang penting orang tuh tahu, ada loh tour and travel namanya Visitnesia. Produk kita tuh apa sih gitu kan? Ada loh, ada brand es krim namanya Historia es krim, punya Bang Rindang. Yang penting mereka tahu dulu. Perkara nanti mau beli atau nggak masalah. Ada juga brand awareness lebih ke luas ya. Mungkin kalau kita
iklannya brand awareness itu lebih boncos karena kita mengeluarkan biaya iklannya banyak tapi belum tentu ada yang beli. Nah, terus setelah itu ada lagi yang targetnya buat closing. Kan ada semacam kayak funnelnya gitu, kayak diagramnya. Tujuannya kemana gitu kan? Apa ada cuma lagi yang tayangan aja? Misalnya kita mau closing, otomatis iklannya juga berbeda dengan brand awareness. Kalau brand awareness mungkin iklannya lebih ke umum ya, kayak bisnis ya melayani ini, foto-foto wisatanya. Kalau untuk closing itu yang langsung kira-kira kalau orang melihat tuh langsung arahkan ke penjualan, pengen beli nomor HP-nya, klik kemana, dan banyak juga yang menggunakan kayak kata-kata sakti, misalnya harga barang 100.000, 100.000 kan, terus mungkin harga asli 100.000, tapi kita jualnya 150. Kalau kita jual 100.000 kan sama aja kan, kita tetap dapat untung. Nah itu kita bikin kata-kata sakti itu istilahnya kayak misalnya, ayo pesan sekarang juga, seat terbatas hanya hari ini. Itu kan kata-kata yang mengajak untuk calon customer untuk tergugah hatinya untuk cepat. Ini besok udah nggak promo nih, ini tinggal sedikit lagi nih seatnya, harus klik seperti itu. Padahal ya permainan copywriting aja. Ya nggak masalah sih kan. Nggak masalah ya. Nah itu kan perusahaan-perusahaan besar tuh, sekelas menteri juga mereka harus menunjukkan siapa sih dia. Apalagi kita yang usahanya yang belum dikenal. Super mikro lah mungkin. Kita katakan mungkin kayak PKL atau apa. Nah itu dampaknya untuk kalau mereka menggunakan media sosial ini gimana tuh? Nah, kalau PKL ini kembali lagi tergantung dari orangnya juga sih Mas ya. Memang kalau PKL tuh ada yang dia punya toko, punya lapak itu, biasanya kalau kita lihat ini kok tokonya sepi, nggak ada yang datang. Mungkin kita mikirnya, wah sepi nih nggak ada pemasukan. Padahal kan kita nggak tahu. Siapa tahu di dalam tokonya itu ada gudangnya. Nah, ternyata di dalamnya ada yang live TikTok, live iklan dan lain-lain. Ternyata penjualannya banyak di situ. Penjualannya di online gitu. Di online dan tokonya tuh hanya buat ini aja, biar kelihatan aja kalau ada tokonya. Ada yang offline-nya gitu ya. Itu ternyata seperti itu banyak Mas. Banyak ya. Banyak, saya lihat ternyata banyak yang ada toko, nggak ada klien datang, tapi kok jalan terus. Visit Indonesia pun juga sama sebenarnya. Kantor di Jogja itu bisa dibilang setiap hari mungkin nggak ada klien yang datang, tapi semuanya melalui online, 95% lah itu semua dari online, dealingnya dari online semua. Deal-dealan di online. Nah, transfer online. Terus jarang kan kita ketemu ngasih duit cash gitu kan, kecuali kalau jual beli misalnya warung makan. Nah kalau untuk PKL tadi Mas sangat bermanfaat karena kalau PKL kan kalau misalnya kita buka toko otomatis ada cost buat sewa tempatnya kan. Kalau ternyata orang yang datang tidak sesuai dengan target, bagaimana? Caranya ada dijual secara online. Apalagi sekarang ini sangat terbantu dengan fitur seperti TikTok, TikTok Live, betul. TikTok. Live TikTok banyak banget. Jualan panji nih, live TikTok berapa, harganya kirim-kirim. Dan kita lihat juga behavior dari masyarakat ini sekarang udah beralih ke benar-benar yang memaksimalkan gadget. Mungkin pengaruh dari pandemi. Aktivitas mereka lebih banyak kayak malas nih keluar, cuma pengen beli apa, malas keluar dah, buka aja scroll Tokopedia, scroll sosmed, Instagram, beli, tinggal transfer. Dan juga kalau di marketplace itu kan banyak kemudahan dalam pembayaran. Mungkin kalau orang mau beli harga 2 juta, tapi kok kalau datang langsung kan biasanya cash, harus cash bayar. Tapi kalau kita pakai marketplace kan bisa via cicilan kah atau pay later dan lain-lain. Walaupun nantinya masuk ke pedagangnya juga tetap full di depan. Tetap bayar di depan ya kan, sistem ini. Jadi sangat bermanfaat untuk para pedagang, mau yang besar, menengah, kecil sekalipun, itu bisa dapat manfaatnya dari digital gitu. Harus melek digital. Dan apakah mereka juga kan sekarang lagi happening tuh TikTok gitu kan. Apakah mereka harus punya akun TikTok juga yang mereka merasanya kayaknya di Facebook bagus nih gitu kan. Apakah harus perlu juga bikin akun TikToknya gitu. Kalau menurut saya Mas ya, menurut saya tuh TikTok itu adalah ibaratnya saya pernah lihat ini kayak meme gitu di sosmed. Bedanya antara, boleh sebut merek ini? Boleh. Bedanya antara kita beli barang di Tokopedia atau Shopee. Tokopedia itu kan kayak kesannya elit. Maaf nih yang kerja di Shopee itu cuma ini aja bahas meme-nya aja. Kalau Shopee itu kayak pedagang-pedagang di Tanah Abang. Terus bedanya orang jualan di OLX dengan di Facebook. Kalau Facebook itu Mas, itu bisa dibilang orang tuh kayak semua dijual. Panci itu dijual, centong nasi itu dijual di Facebook nemu tuh. Iya betul. Kalau OLX itu, kan semua dijual. Facebook itu
kebanyakan mak-mak mungkin ya. Iya betul. Kalau OLX itu barang-barang bekas kayak mobil gitu, kebanyakan OLX. Walaupun banyak juga yang jual centong ngasih ya. Iya benar. Nah, kalau TikTok ini, itu waktu saya lihat di meme-nya itu, TikTok itu kayak ada satu orang dia berdiri dikelilingin orang-orang. Dia promosi dagangannya. TikTok itu kan ada TikTok Shop-nya, ada TikTok Live-nya. Nah, yang banyak penjualannya itu adalah di TikTok Live-nya. Pernah kemarin ada brand brand apa namanya, alat-alat rumah tangga. Saya lupa punya siapa. Dia itu nggak punya toko, tapi semua barangnya tuh disimpan di gudang. Dia udah tiap hari nge-live. Laku panci, laku magicom dan lain-lain itu di TikTok Shop. TikTok semua. Itu memang sangat bisa menunjang karena kan TikTok bisa dibilang baru ya. Mungkin udah beberapa tahun yang lalu, tapi kan awal mula TikTok muncul itu hanya sebagai sosial media. Iya betul. Dulu kita lihat install TikTok pengen lihat cewek cantik goyang ya, atau cuma pengen lihat apa sih, lihat cewek ya, kebanyakan cewek kan dulu saya banget goyang aja. Tujuan saya buka TikTok itu sih. Enggak bercanda. Mau Terus bilang sekarang sama, malah mau bilang sama tapi istri lihat. jadi sekarang berevolusi malah ke arah bisnis gitu. Kalau sekarang tuh TikTok bisa dibilang aneh juga nih TikTok nih. Kalau Instagram itu kan sosial media, Facebook sosial media walaupun bisa jualan. Kalau TikTok itu dia sosial media tapi marketplace juga. Ada kan TikTok Shop bisa beli. Betul. Saya pernah coba beli barang di TikTok itu karena saya baru daftar TikTok Shop itu dapat diskon gede-gedean Mas, dapat diskon 50%. Jadi banyak orang yang beli barang di TikTok itu buat ngincer diskonnya. Udah beli barang dapat diskon banyak, terus di uninstall login baru pakai akun yang lain biar dapat diskonnya. Dapat diskon lagi. Nah, ini kalau misalnya kita sebagai pengusaha kalau pengen maksimalkan usaha untuk mendapat view yang banyak bisa di TikTok. Kadang kalau kita ngupload konten di IG, di Reel atau di mana itu kan yang lihat kadang banyak, kadang dikit. Nah, kalau di TikTok itu seringnya rame, Mas. Kayak bener-bener dibantu sama pihak TikToknya buat naikin. Algoritmanya tuh kayak kena aja gitu. Padahal nguploadnya cuma gini doang, tapi kok banyak yang nonton ribuan tanpa ngiklan loh. Jadi bagus banget untuk para UMKM misalnya yang bikin gelang biasanya di rumah atau dia ini lepin aja gitu kan. Terutama untuk pengusaha yang marketnya itu adalah anak muda, Gen Z ya, generasi Z kayak anak SMP, SMA masuknya Gen Z mungkin ya. Ya itu mereka tuh lebih sering lihatnya TikTok dibanding sosmed yang lain. Saya tanya ke sepupu saya itu, sepupu ada ponakan juga. Lagi ini apa, lihat apa, TikTok. IG ada nggak ide? IG punya ide ya, cuman jarang dibuka. Facebook jarang juga kan, Facebook usia-usia kita lah Facebook. Nah, tapi mereka tiap hari lihatnya TikTok. Cuman ini juga apa namanya, kalau TikTok itu mungkin banyak yang lihat, reach-nya dapat banyak. Cuman kembali lagi, kalau yang nonton bocil-bocil, apa mereka punya duit buat beli barang kita? Benar juga. Nah, kalau arahnya ke sana nih. Kalau buat dapetin advertise cocok tuh, kita ngupload bisa rame, FYP viral. Tapi tergantung produk lagi. Tergantung produk lagi. Kalau produknya mainan misalnya bisa laku. Masih masuk kan. Masuk. YouTube pun juga bisa buat jualan YouTube. Terus itu apa namanya, ketika kita membuat media sosial untuk bisnis kita perlu menyiapkan sebuah blog nggak? Membutuhkan blog untuk aktivitas media marketing itu tadi? Perlu nggak sih? Website maksudnya? Website itu maksud saya. Website untuk beberapa usaha sangat perlu dan sangat penting, terutama untuk usaha yang memerlukan trust dari customer. Katakanlah kalau usahanya misalnya tour and travel, itu kan langsung ke customer langsung kan. Jadi itu nggak perlu kalau itu? Perlu, perlu ya? Perlu banget. Yang kalau menurut saya yang sangat perlu itu untuk usaha-usaha yang ada kaitannya dengan ini Mas, kepercayaan. Untuk lebih menaikkan trust-nya ke customer. Misalnya I.O. Jadi kalau website lebih kelihatan kalau usahanya itu niat. Karena bisa disiapkan di website karena itu tadi ya. Nggak semua orang tuh mau bikin website dan slow untuk bikin website karena nggak gampang. Kalau sosmed, misalnya Instagram, 1 menit jadi Mas. Masukin username, email, dah jadi Instagram. Kalau website kan perlu biaya, perlu waktu, kadang perlu tim juga buat bikin artikel. Nah, kalau bisnisnya memerlukan trust tinggi ke customer itu sangat penting dan mungkin bisa dibilang wajib. Apapun websitenya, mau yang berbayar kah, yang langsung.com atau yang pakai WordPress atau Blogspot sekalipun tuh nggak masalah. Itu tetap bisa buat
ini juga Mas. Jadi penting ya kita bikin website itu, dan sekarang kan jasa-jasa membuat website juga banyak. Dan kalau usahanya banyak dicari di Google, itu wajib punya website. Wajib punya Misalnya Pian nyari apa nih yang di Google, misalnya Bang Rindang? Nyari apa ya? Sektoris mungkin, salah. Bercanda. Itu langsung cari apa ya? Cari apa? Baju misalnya, baju gitu ya. Kalau baju biasanya langsung marketplace. Baju. Ya. Kalau yang banyak dicari di website itu mungkin kayak alat-alat yang agak berat atau jasa Mas. Misalnya paket wedding Jogja, paket wedding Banjarmasin. Terus kayak wisata atau umroh Banjarmasin, umroh Banjarbaru. Itu banyak orang nyarinya di Google karena bisa dapat lihat, banyak nih pilihannya. Itu kelihatan Mas, mana tour and travel yang emang ya kalau udah punya website ya jelas mereka udah niat ya. Iya betul. Nah tapi kalau mereka pasang iklan itu berarti lebih ini lagi buat dilihat customer. Kan ada yang masuk di halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga kan. Iya benar. Jadi harus dibubuhkan di media sosial kita tadi ya. Ketika kita punya website, kita bisa bikin artikel itu tadi yang bisa menggiring ke penjualan. Customer nyarinya trust tadi juga ya kan. Customer awalnya nyarinya umroh nih, ngetik umroh atau tips untuk umroh atau tips wisata di Karimun Jawa misalnya, tips. Awalnya cuma lihat tips-tips aja nih, tapi kok ada linknya nih. Jika Anda mau wisata, klik di sini. Nah, diarahkan ke penjualan langsung. Jadi mungkin sederhananya gini ya. Jadi media sosial itu tokonya, website itu gudangnya, mungkin kayak gitu ya. Media sosial itu jadi kayak tertata rapi di website, ditaruh misalnya. Website itu rumahnya Mas. Website itu atau kantornya, kantor gitu ya. Website itu kantor. Website kantornya. Media sosial tuh lebih ke galeri produk ya. Kalau CS-nya WA ya kan, betul. CS-nya WA atau DM juga bisa ya. Terus Mas, di sosial media marketing lebih baik untuk bisnis B2B atau B2C sih? Misalnya kayak Mas Farhan kan lebih ke B2B ya, bisnis to bisnis maksudnya, atau ke bisnis ke konsumen langsung gitu. Nah, kalau saya ini ada yang B2C, ada yang B2B. Nah itu. Ada yang B2C, ada yang B2B. Yang paling kena yang mana tuh Mas? Yang paling enak untuk nyasar itu kalau dari sosmed ya itu B2C. B2C ya. Karena kalau kita ngiklan itu kan yang lihat langsung calon customer. Kalau B2B itu jalurnya lebih rumit lagi Mas. Belum tentu misalnya saya ngiklan nih paket outing di Jakarta misalnya. Targetnya kan perusahaan. Nah, kalau misalnya yang lihat itu personal, misalnya orang, misalnya ada yang mau wisata ke Labuan Bajo, lihat sosmed, wah cocok nih, langsung order. Nah, kalau B2B itu kan bisa targetnya ke perusahaan atau apa. Itu kan yang mengambil keputusan bukan orangnya. Iya, manajer. Ada manajernya, ada akuntingnya dan lain-lain. Itu kan nggak bisa hanya sekedar dari sosmed. Itu perlu di follow up lagi melalui WA. Jadi kalau untuk sosmed itu lebih cocok untuk B2C ketimbang B2B. Ya? Kayak berlapis-lapis lah. Belum tentu misalnya target saya karyawan Telkom yang mau wisata. Orang Telkom lihat nih iklan. Misalnya karyawannya ada 100. 50 orang lihat iklan saya di Instagram, di Facebook. Belum tentu saya deal dengan mereka. Karena yang punya keputusan di pihak manajerialnya. Iya, betul, untuk bisa deal ke situ ya harus follow. Kalau gitu. sama sekali kan aktor dong. Sosmed, marketing dan lain-lain. Ada atau nggak ada klien pun paling ya pengaruhnya di cost untuk ini, bukan produksi kan. Lebih cost kayak sewa kantor atau iklan. Nah, kalau misalnya usaha saya produksi, saya udah bikin barang, kok sebulan nggak laku. Gimana mau muterin duitnya? Nggak ada sama sekali masukan. Nah, jadi setiap media sosial gitu. Nah, setiap produknya tentunya berbeda. Mungkin bisa kita ambil patokan kalau dalam waktu 3 bulan kok sama sekali nggak closing, nah itu ngasih fee buat sebenarnya untuk mempromosikan seperti itu. Oh iya, betul. Kalau untuk di saya sendiri yang tour and travel itu awal-awal itu emang susah dapetin kliennya. Karena kan kalau tour and travel itu kita harus harus memperkenalkan diri dulu. Menciptakan trust juga. Kalau beda dengan toko offline. Toko offline misalnya ya, saya naik motor atau lagi jalan-jalan nih. Lihat gitu ada coffee shop, tempatnya keren. Terus
parkirannya luas, terus pokoknya bagus lah tempatnya. Belok kiri, mampir, minum, langsung dapat, nggak perlu kita promosikan. Kalau di tour and travel atau IO atau yang hubungannya dengan jasa itu kan nggak bisa dong. Gimana atau yang hubungannya dengan jasa itu kan nggak bisa dong. Gimana orang bisa tahu kalau ini tuh bagus atau ini tuh terpercaya? Harus lihat dulu di ini gimana sih riwayat usahanya seperti apa, testimoninya itu penting. Harus di scrolling dulu nih. Tapi penting ya untuk testimoni jangan sampai membuat yang nggak sesuai gitu kan, mending apa adanya aja untuk testimoni dan secara ikhlas gitu kan, jangan dibajak, kalau bisa tuh jangan dibajak, disuruh tolong nanti ngomong gini ya. Menurut saya nggak otentik. Ya, lebih baik apa adanya. Kalau misalnya kayak produk saya es krim, kalau manis ya manis gitu kan, kalau kurang manis ya bilang kurang manis, kalau enak ya bilang enak, kalau kurang enak ya mending disampaikan secara jujur gitu. Bisa jadi masukan juga kan buat bisnis kita nanti. Nah itu penting, testimoni itu penting. Penting, testimoni. Terus kesalahan umum yang biasa dilakukan seorang pebisnis dalam mengelola media sosial, biasanya apa tuh Mas? Terlalu banyak posting mungkin atau apa gitu? Kesalahan umum yang jelas kesalahan umum itu terletak pada ownernya ya. Nah, owner si tuh admin media sosial misalnya gitu kan? Ya, kan tetap kembali lagi ke ownernya dulu. Ownernya dulu. Kalau adminnya kan dia berjalan sesuai dengan perintah atau job desk-nya dari si pemilik perusahaan. Nah, sebagai owner tuh kita harus tahu juga, kalaupun background kita bukan di bidang tersebut, misalnya owner perusahaan IT tapi kok dia background-nya pertanian. Ya dia harus tahu lah, minimal tuh tahu bagaimana cara ini yang bagus bikin konten. Kalaupun nggak ahli nggak masalah, tapi tahu. Tapi tahu ya. Baru misalnya dia bisa handle sendiri. Kalau dia perlu tim ya dia rekrut tim yang memang konten ahlinya gitu kan. Dia ahlinya admin. Tapi minimal kita tahu sedikit gitu ya. Pastinya kita tahu sedikit. Karena kalau ownernya sendiri nggak tahu, nanti adminnya mau ngerjain apa aja, ya bagaimana sih owner bisa tahu mengarahkan gitu kan. Salahnya di mana, bagusnya di mana kan nggak tahu. Nah, owner harus tahu dengan cara apa? Dengan memperbanyak referensi. Harus lihat-lihat, misalnya usahanya di bidang fashion. Fashion kan luas ya. Ada fashion wanita, fashion anak dan lain-lain. Itu dia harus punya katakanlah 5 sosial media pesaing. Misalnya fashion targetnya wanita, bisa jualan jilbab, jualan baju-baju gitu kan. Itu dipetakan dulu Mas. Misalnya 5 nih pesaing yang dianggap tuh keren, Instagramnya bagus, fitnya. Nah, itu dilihat 5 yang pilih yang terbaik menurut nanti kita dianalisis SWOT-nya seperti apa. Wah, yang ini bagus, kontennya rapi, tapi kurang aktif, sebulan nguploadnya sekali doang, kurang bagus. Yang ini ngupload terus nih, setiap hari ngupload, tapi desainnya jelek. Nah, berarti kan kita bisa ngambil plusnya dari mana, yang plusnya kita ambil, yang minusnya kita dikasih pilihan ya, beli baju. Yang satu bajunya cuma digantung, yang satu dipakai sama modelnya. Iya betul. Kalau saya sendiri lebih cocok yang udah dipakai, jadi kelihatan. Wah, nanti anakku kalau pakai baju ini bakal kayak gini loh. Ya, ada contohnya. Visualisasi gitu ya. Betul. Terus kadang juga kesalahannya mungkin benar-benar harus belajar bagaimana kalau sosial media Mas ya. Sosial media tuh yang jelas harus rapi, terus jangan spamming. Spam, jangan spam. Maksudnya postingannya terlalu banyak gitu ya? Jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Terlalu sering tuh orang juga kadang males. Kalau story mungkin bisa banyak Mas. Tapi kalau feed ya mungkin sehari sekali kah? Sehari sekali, maksimal 2 kali ya. Sehari 2 kali ya maksimal. Jangan terlalu banyak juga. Minimal sehari 1 kali gitu ya. Tapi kalau story bebas sih. Kadang kita lihat akun-akun artis itu kan titik-titik gitu kan. sudah sampai titik-titik ya, betul. Kadang kita males juga. Iya betul, males itu. Dan bukan kesalahannya, lebih ke tips ya mungkin. Kalau kita ngupload itu di sosmed terutama itu jangan semuanya tuh hard selling. Kadang orang males juga kalau lihat sosmed tuh jual terus. Betul. Dikasihlah kayak tips and trick, atau kasihlah edukasi, dikasihlah kayak video testimoni. Itu kan menarik juga. Jadi biar orang menarik nonton, menarik. Ada apa lagi. Karena sosial media itu bukan marketplace. Kalau marketplace kita lihat Tokopedia, Shopee, ya isinya produk. Karena orang ke situ niatnya nyari produk, beli baju, ketemu produknya baju, bukan untuk melihat kayak video dan lain-lain. Jadi kalau penggunaan media sosial itu lebih ke soft sell gitu ya, jangan langsung
soft langsung selling, jual. hard sellingnya ya sesekali lah, atau jangan terlalu sering, jangan jual. Soalnya jual, shop 2 kali, hard selling sekali. Kalau dulu saya di visitnya saya itu 2017-18 itu saya punya apa namanya metode 5 kali soft selling, 1 kali hard selling. Kan ada feed gitu kan kotak-kotak Instagramnya. Nah, itu jadi video ya, pegunungan video dulu, terus wisata, besok terus video kasih pantai. apa namanya informasi atau tips, baru jualan. Baru terus di situ. kasih lagi ya, baru jualan. Jadi mereka menikmati dulu ya. Jadi customer itu mereka mendapatkan manfaat juga, nggak cuma hanya dijadikan sebagai objek. Kadang kan kita sebagai pemilik bisnis kita jualan terus, customer ini ya mereka manusia. Ini aku jualan gitu ya, malah nggak di fallback gitu ya. Nah, customer kita ini mereka juga sama-sama kok manusia, bukan apa ya, bukan robot cuma gitu. robot yang kita kasih beli-beli enggak. Kadang juga bosan. Customer bosan, pengen dapat manfaatnya lah apa. Kadang bikin juga giveaway. Itu giveaway itu bisa bikin rame juga. Ya, giveaway. Pernah pakai giveaway? Minggu kemarin saya pakai. Jadi kesimpulannya ATM ya mungkin ininya amati, tiru, modifikasi untuk tahap awal gitu kan. Tapi ketika sudah mulai berjalan, baru dia otak-atik. Padahal banyak referensi. Iya, banyak referensi. Padahal kan ya bagi kita mudah gitu kan. Kalaupun untuk pemula juga mereka merasa ini karena kita sudah terlanjur punya usaha yang harus dipromosikan, ya udah cari yang bisa misalnya jasa pembuatan konten gitu kan. Banyak tuh. Dulu saya sempat jualan juga, cuman sekarang udah enggak. Saya kan kayak Bang Eben itu apa Bang, jualan kayak Canva gitu ya. Itu lebih ini kan apa namanya? Memudahkan. Ya. Untuk itu sangat memudahkan Mas. Memudahkan, misalnya terus apa lagi itu selain Canva misalnya Filmora Go gitu ya. Atau di HP tuh kayak InShot. Yang banyak dipakai anak muda itu Capcut. Ya, Capcut ya. Kalau kita lihat video-video viral yang FYP itu pakainya Capcut mereka. Iya. Jadi jangan sampai punya handphone canggih, manusianya enggak gitu. Betul. Terus Mas, tips umum untuk kesuksesan sebuah media sosial. Itu apa tuh tipsnya tuh apa aja? Tadi udah sempat dikit-dikit. Oh, udah ya yang hard selling, soft selling tadi ya. Umum-umum ini sih Mas, kalau sosial media kan ya. Kalau tips umumnya yang jelas sebagai pemilik bisnis kita harus tahu nih brand kita ini mau arahnya kemana nih. Kita mau target ke ke market yang menengah ke bawah kah, menengah ke atas tuh harus kita bedakan. Kebanyakan kalau kita lihat itu ya, misal produk-produk atau apa paket wisata gitu. Kan sering kita lihat wisata ke Labuan Bajo, ke Bali, kok bahasa Inggris. Padahal ini kan di Indonesia. Betul. Ini tour and travelnya Indonesia. Oh, berarti dia targetnya bukan orang Indonesia, targetnya dia bule. Jadi harus know your customer, harus tahu customernya tuh siapa sih. Jangan sampai target kita bule, tapi yang kita posting bahasa Indonesia semua. Jadi kalau kita udah tahu customer kita siapa, kita bisa membuat semacam formula bagaimana kita bisa memaksimalkan sosial media itu sendiri. Baru deh bikin. Jadi ditargetkan dulu ya. Kita nih harus jelas dari gender, umur, gitu kan. Terus tempat tinggal, ya. Jadi hobi, pendidikan dan lain-lain. Itu apa namanya? Kayak behavior customer behavior. Dulu saya pernah belajar waktu kuliah, itu saya lupa ini dosen atau pengusaha yang jelasin ya. Itu dijelasin tuh, kenapa sih kita harus bikin kayak ya bisnis model kanvas ya yang umumnya, yang banyak yang harus kita nih di awal tuh bisnis model kanvasnya seperti apa. Terus kita harus tahu nih customer behavior dari target kita. Misalnya target kita itu anak muda. Mereka lebih banyak pakai Facebook atau pakai TikTok sih? Atau pakai Instagram? Oh, banyaknya Instagram. Berarti Facebook nggak usah terlalu di... berarti kita fokusnya ke Instagram. Walaupun kita tetap harus punya juga harus tetap punya, tetap update juga. Cuman fokusnya ke Instagram. Misalnya jualan rumah. Lebih kencangnya di... Instagram banyak Mas. Di Instagram. Saya lihat Instagram listnya rumah banyak banget. Jualannya ratusan juta, miliaran pun di Instagram banyak. Terus harus tahu nih customer behavior target kita seperti apa. Misalnya
orang itu kalau bangun tidur katakanlah jam 5 jam 6 tuh bangun, yang pertama kali dicek apa? HP. Cek HP. Berarti kalau kita postnya pagi itu bakal dilihat orang nggak sih? Oh ternyata banyak nih jam-jamnya. Terus ada di insight-nya itu ada insight-nya. di followers kita. Tapi sebelum kita tahu insight kan kita masih 0 Mas. Oh iya, kalau 0 belum kan. Nah, terus kira-kira kalau target kita karyawan kantor misalnya, siang ini mereka pada ngapain? Rolasan istilahnya. Kalau bahasa Jawanya rolasan, pada makan, keluar istirahat. Pasti megang HP dong. Nggak mungkin cuma makan kan. Nah, bisa kita postnya sejam sebelumnya. Terus malam waktunya santai kita post lagi. Nah, nanti kalau kita udah rutin, ketemu nih insight-nya seperti apa. Dalam sebulan ini customer kita paling banyak megang Instagram, buka akun kita tuh jam berapa sampai jam berapa, terus umurnya berapa, terus dari mana aja sih kebanyakan. Kalau di saya ini kan sangat luas ininya, demografinya Mas, se-Indonesia targetnya. Se-Indonesia. Jadi kalau buat iklan, kalau saya target di se-Indonesia juga boncos. Iya. Katakanlah budget iklan 500.000. Karena target saya se-Indonesia, nggak mungkin dong. Terlalu saya masukinnya dari Jakarta sampai Aceh, dari Aceh sampai Merauke saya masukin. Yang ada budget 500.000 itu cuma dapatnya dikit. Iya betul. Karena terlalu melebar. Terlalu luas nah, gitu ya. Mending difokuskan aja. Ternyata selama ini paling banyak itu targetnya dari Jakarta. Ya udah, mending budget iklan 500.000 itu udah saya fokusnya buat klien dari Jakarta aja. Klik satu kota aja, Jakarta. Itu lebih maksimal dibandingkan saya terlalu luas. Atau makin lebih spesifik juga. Bisa dipersempit lagi dengan minat kan, minatnya apa. Cuman kalau saya ini pakainya ya udah kotanya aja, kota, usia, laki-laki perempuan kan. Radius nggak perlu lagi udah. Kalau radius tuh untuk lokal. Oh, itu pokoknya kota aja udah selesai ya, gitu. Kota aja, Jakarta aja. Jakarta tuh nanti bakal lihat iklan kita. Kalau terlalu lebar, ya kalau budget kita banyak. Kalau budget kita terbatas, ya fokuskan aja, jangan terlalu lebar. Nanti dibantu sama umur tadi ya. Nah, lebih enak lagi kalau targetnya kita ya di per kota. Misalnya targetnya, misal kita di Banjarmasin. Target yang beli itu hanya orang Kalsel. Itu lebih enak. Iya. Budget sekian ya udah. Ketik aja Kalimantan Selatan, dah se-Kalsel lihat semua. Nggak perlu orang Jakarta lihat buat apa kan, karena bukan target kita. Iya. Kecuali orang Jakarta pas lagi jalan-jalan ke sini mungkin nyangkut di. Mungkin nyangkut kan. Jadi harus intinya diawali dengan know your customer. Harus tahu dulu customer. Harus jelas gitu. Jangan sampai kita jualannya rumah, tapi yang kita tahu anak kecil gitu ya, yang bukan anak kecil ya, SMA misalnya kan mereka belum kepikiran rumah gitu kan. Jadi memang harus yang sudah berkeluarga gitu kan. Dan yang pertama know your customer, terus analisis, terus visual Mas. Oke. Bisa dibilang visual adalah kunci. Konten tadi ya maksudnya? Konten ya, konten tapi lebih ke visual. Kalau dulu 2014 itu masih belum terlalu banyak orang lihat video. Nah, saya pernah ikut kelas laju digital Facebook 2014 di Jogja. Itu pematerian dari Amerika kalau nggak salah, atau Kanada gitu. Dia ngejelasin nih, 2014 itu. Di masa depan, yang jadi kunci itu adalah video. Nanti orang bakal banyak melihat iklan kita tuh dari video. Pokoknya yang naik tuh video dah. Dulu kan cuma foto. Iya, Instagram foto cuma foto aja, caption gitu kan. Bahkan buat menyimpan foto, bahkan Instagram itu. Ya, jadi galeri kan. Ngasih nyepamnya foto-foto. Nah, waktu 2014 itu pembicaranya ngasih tahu langsung video tuh nanti bakal naik. Saat itu masih belum banyak yang pakai video. Sekarang di mana-mana video. Kita lihat TikTok itu video semua. Ya, nah, video pun juga setiap tahunnya mengalami perubahan. 2015, 16, 17 kita lihat video ya mendatar. Awal-awal itu Instagram. Dulu Instagram TV kan. Kita lihat Instagram, apa ini video kok selayar gini, kepotong nggak kelihatan. 2015 itu aneh. Nah, makanya kenapa Instagram TV itu nggak laku? Karena saat itu orang masih belum terbiasa. Kebanyakan lihat video ya mendatar, YouTube mendatar. Tapi sekarang kita lihat video dominannya yang vertikal. TikTok vertikal, apa-apa vertikal. Jadi orang sekarang lebih banyak ya dah videonya vertikal aja, ngikutin dari perkembangan juga. Iya betul. Saya nggak tahu ini yang bikin perubahannya kita sendiri selaku pengguna internet atau ada sih yang nyiptain kayak trennya. Iya, bisa jadi kan ada yang nyiptain kan. Pasti ada kan para perusahaan penyedia itu aplikasi itu juga mereka pasti ngikutin pasar gitu. Betul. Kan. Kalau waktu di awal-awal masih mungkin kita memprediksi mungkin iya nih.
Tapi kalau pasarnya belum ada juga belum bisa. Kayak Instagram itu juga. Mungkin mereka terlalu awal bikin video vertikal. Akhirnya kan IGTV-nya dihapus. Belum terus ada. Reels timbul gitu kan. Sekarang Reels naik lagi. Yang naik. Padahal sama aja, Reels sama IGTV juga. Sama-sama vertikal. Sama. Cuman Reels itu dibuat buat menyaingi TikTok. Ya betul. Sekarang kita lihat Instagram kayak TikTok ini jadi. Iya, udah kayak TikTok. Buat nyaingin TikTok. Karena TikTok luar biasa. Iya, TikTok luar biasa. Cuman nggak tahu nih kedepannya bakal bisa ngalahin Instagram atau enggak. Karena Instagram kan udah lama nih, 2013 kan udah 10 tahun. TikTok kan baru 5 tahunan mungkin. Tapi tetap kita selaku pemilik bisnis, pemilik usaha kita sendiri jangan sampai hanya bergantung kepada kayak digital. Betul. Tadi kita memang harus punya pola sendiri gitu kan untuk memasarkan produk kita. Ya memang itu akan membantu, tapi salah satunya aja. Ya kan harus ada punya formula sendiri. Terus Mas, dari sekian banyak pengalaman dan usaha juga, pencapaian apa nih yang belum tercapai atau usaha yang ingin dibangun mau mengarah kemana lagi nih ke depannya? Pengen jualan paket luar negeri. Wow, belum ya? Belum. Karena namanya juga sih Mas, Visit Nesia kan, Visit Indonesia. Kok tahu-tahu jualannya Thailand, Singapura, Malaysia. Beda teman-teman. Ya, ramai. Nah, sekarang ini banyak wisatawan itu bisa dibilang apa ya? Mending nabung sekian juta buat sekalian lah ke Thailand, kemana kayak yang jauh-jauh. Karena apa? Karena kembali lagi tiket wisata di sini, tiket penerbangan domestik itu bisa dibilang mahal, Mas. Lebih mahal. Dari Jakarta mau ke nggak usah Jakarta, dari sini ya, Banjarmasin ke Jogja aja 1,5 Jogja ya. Kalau Banjarmasin Surabaya lebih murah lah. Itu sama tuh kayak dari Jogja ke Malaysia, PP segitu. Bahkan PP. Nah, bahkan PP. Jadi kalau misalnya pengen bener-bener wisatawan domestik Indonesia tuh ya kelilingnya di Indonesia aja ya, pemerintah harus menurunkan harga tiket. Kalau tiketnya mahal juga orang mungkin malas buat keliling Indonesia kan. Berarti ini mainnya ke luar negeri, ke Malaysia, Thailand, Singapura. Kuning juga ya untuk harga tiket gitu kan. Yang sampai orang malah jalan-jalannya ke luar negeri aja makin banyak ya. Jadinya kalau orang jalannya ke luar negeri, ya devisanya pada kesana semua. Pasti ada kan orang-orang yang anti mainstream, nggak mau dalam negeri gitu kan, ada aja. Pasar-pasar seperti itu ada aja. Oh, jadi pengennya jual luar negeri sih ke depannya. Nggak tahu nanti pakai brand yang lain atau tetap Visit Indonesia. Sekarang Visit Indonesia. Itu luar biasa juga ya targetnya mau jualan ke luar negeri. Tapi anak ada berapa sekarang? 1 Mas. Oh, masih satu. Ya, 1. Umur berapa? 2 tahun 3 bulan. Oh, masih panjang, masih terbuka lebar lah ya. Iya. Ngomong udah nggak COVID nih, bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik. Makna sukses Mas Farhan nih, apa sih? Berat pertanyaan. Aduh, kok berat sih? Kan banyak lah. Makna sukses itu kalau menurut saya sendiri yang jelas bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Ya, koilunas anfa'uhum linas ya. Ya, adalah hafal ayat dikit-dikit. Oke. Gimana tuh? Walaupun masih cetek banget. Ya. Bisnis itu kalau bisa memang harus yang punya nilai manfaat untuk sesama. Jangankan bisnis sebagai manusia pun harus punya nilai manfaat kan. Kalau kita nggak ada manfaatnya bagi orang lain ya, yang kita nggak ada value juga. Iya. Yang jelas harus bermanfaat, terutama kalau kita sebagai pebisnis, otomatis kita membuka lapangan pekerjaan kan Mas. Seperti Bang Rindang punya brand es krim Historia di Kimol, banyak tuh karyawannya. Itu kan bisa membuka ladang rezeki bagi orang lain. Ya, betul. Jadi ingin bermanfaat untuk orang lain, ingin membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dan target saya itu ini Mas, selain yang tadi yang luar negeri itu, saya pengen bikin semacam kayak entah akademi atau kayak yayasan, bukan yayasan, ya kayak sekolahan di bidang kreatif. Jadi target saya tuh untuk anak-anak lulusan SMA atau SMK, itu kan kadang mereka bingung ya, mau lanjut kuliah mungkin ada yang terkendala biaya, lanjut kerja juga skillnya masih belum matang kan, ya mungkin ada yang udah matang lah SMK kan. Nah saya pengen bikin itu Mas kayak akademi kreatif. Jadi nanti orang targetnya lulusan SMA SMK supaya mereka siap di dunia kerja ataupun jadi pebisnis. Nah, dia ada kayak pelatihan jadi videographer, pelatihan editing, pelatihan desain, pelatihan fotografi, terus kayak seperti ini bikin podcast lah, public speaking tuh
pengen di situ. Jadi Kita selawatin anak-anak lah ya. muda itu mereka selesai lulus itu dapat ilmu lagi nih. Iya. Entah Dan itu secara gratis atau gimana? Secara gratis maunya? Mau Mas Farhan atau pengennya gratis. Pengennya gratis, cuman tapi benar juga tuh idenya bagus tuh. Dalam artian kan apalagi Banjarbaru kan sekarang sudah jadi ibu kota provinsi. Apalagi misalnya dikenal dengan berbagai macam produk digital marketing. Betul. Dan orang-orangnya misalnya lulusan SMK Banjarbaru terkenal dengan ahli dengan dalam hal digital marketing. Itu bagus itu benar. Pengennya kalau untuk programnya tuh gratis. Jadi siapa aja bisa ikut, nggak berbayar. Nah nantinya ketika mereka udah dapat ilmunya, udah punya skillnya itu kita bisa kerjasama. Kalau misalnya nanti saya ada klien apa, bikin apa, bisa tuh. Kita kerjasama, bisa di hire lah orang-orangnya. Jadi kayak pengen cari tim untuk ini loh lulusan dari ini, entah namanya apa nanti. Misalnya namanya udah terbukti nih ya skillnya dan lain-lainnya. Iya, meningkatkan nama brand juga kan, luar biasa. Tuh keren sih. Oke, Bang Farhan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada Bang Eben? Banyak. Waduh, bisa dibantu Bang Eben dibaca. Promosi digital, tapi malah rugi. Kenapa ya? Promosi mungkin di Facebook ADS mungkin atau Instagram Ads mungkin gitu ya. Tapi sering rugi. Ya karena apa tuh Bang? Bang Tidang tahu juga kan? Tadi sudah kita jelaskan gitu kan, karena nggak tertarget atau terlalu sempit atau terlalu luas. Terlalu luas mungkin Mas. Yang aja berdasarkan ini apa? Pengalaman. Pengalaman yang udah terlalu Pak. Pengalaman yang udah terlalui. Mungkin banyak yang lebih tahu mungkin. Nah kalau apa namanya tadi nggak maksimal ya? Facebook itu tergabung juga di Instagram kan Meta iklan. Kalau dulu kita iklan Facebook ya cuma muncul di Facebook. Kalau sekarang kita iklan IG pun bisa muncul di Facebook. Kita iklan Facebook muncul di IG. Nah, bahkan di story-nya juga ya kan. Kita lihat lagi sosmed yang lebih aktif tuh kita di mana sih? Facebook itu berbeda Mas formulanya. Betul. Facebook tuh kayak kalau saya rasa tuh lebih kompleks kayak banyak banget pilihannya. Ya udah Instagram aja kita lihat sesuaikan juga dengan customernya. Misalnya Rombong Jogja itu kan udah jelas targetnya Jogja, bukan orang luar yang mau bikin rombong, targetnya Jogja. Kalaupun orang kan customernya itu yang ada di Jogja aja, Jogja dan sekitarnya, mungkin Magelang, masuk Solo, masuk Klaten, masuk targetkan aja, dipersempit aja. Bisa dipakai minatnya misalnya usaha atau apa kuliner, kan kebanyakan kuliner ya. Kalau kita udah punya formulanya, kita coba nih iklan dari dikit-dikit Mas, jangan langsung 500.000 1 juta, jangan 100.000 aja dulu atau 300.000 dulu ya kan. Misal riset kita iklannya ya. riset. Misal kita ngeluarin iklan 300.000 nih selama 2 atau 3 hari. Nah, nanti kita pantau lagi. Minggu depan kita coba lagi. Harus rubah lagi gitu kan. Nanti ketahuan nih formula mana yang paling tepat untuk kita gunakan. Nah, baru itu di fotokopi lah kurang lebih gitu ya. Nanti dicek lagi, lagi. Bisa juga mungkin budget iklannya udah bagus, formulanya udah tepat, cuma materi iklannya yang kurang bagus. Misal kita jualan rombong, cuma poster rombong, terus tulisannya minat BA, itu kan kurang menarik kontennya. Harus ada proses pembuatannya. Atau bagus lagi kalau Instagram itu kita terbantu dengan namanya multiple post. Misal kan ada 10 slide. Set pertama mungkin apa, geser lagi, ini apa, geser lagi, materialnya dari apa sih, material bahannya, geser lagi, keunggulannya apa dibanding yang lain, geser lagi harga, kan orang pengen tahu harganya apa, nah geser lagi, jika berminat WA ke sini, bla bla bla. Jadi ketika kita ngiklan itu nggak cuma satu feed aja yang kita iklankan, tapi orang tuh bisa scroll. Kalau ingin lebih maksimal lagi ya pakai video. Video misal 1 menit atau 1,5 menit ke Instagram kan. Nah, video kita iklankan. Jadi yang pertama tadi itu Mas memetakan formulanya, target market tadi. Yang kedua ya kontennya sendiri. Kontennya bagus tapi kalau formulanya terlalu melebar ya nggak dapat hasil juga. Benar. Formulanya bagus tapi kontennya biasa ya orang cuma ngelihat tapi nggak closing. Kualitas kontennya juga gitu. Ya, itu bisa kita lihat di insight. Nanti ketika kita iklan kontennya udah kita rasa bagus, formulanya udah kita rasa bagus, kita lihat nih misalnya kita ingin selama 3 hari, kan ketahuan
boncos nggak sih? Ya. Biaya per kliknya tuh berapa? Ya, Jangan sampai biaya per kliknya tuh mahal. Rp300 berarti, Ya. berarti pasti akan bocor. Nah, misalnya per kliknya berapa? Tahu-tahu budget kita 100.000, yang ngeklik cuma 100 orang. Tapi kok udah habis budgetnya, berarti satu orang 1.000 kan? Berarti 1.000. Ya, itu bisa Berarti boncos itu, juga. ya, Kalau bisa pasti boncos. semakin murah itunya, semakin bagus mas. Betul. Ya, jelas ya, mungkin terjawab ya insya Allah. Kalau saya sih terjawab itu. Jadi memetakan target market tadi harus di list memang. Terus yang berikutnya adalah kualitas konten. Nah, ada lagi Bang Eben? Yang kedua Cendolis. menarik ya Mas, kasih trik Mas biar produk kita menjadi produk dengan pencarian tertinggi Pencarian di dunia tertinggi. maya. Wih. Iya, kembali lagi itu kualitas konten Bang. Iya. Mungkin Bang Tarhan ada Pencarian tertinggi dunia maya itu berarti di semuanya. Iya, dunia maya. Maya mana nih? Maya Ahmad. Iya. Gimana tipsnya? Di setiap platform kan berbeda ya. Iya. Bisa jadi Algoritmanya gitu ya. bisa jadi produk kita itu nomor 1 di Instagram, tapi belum tentu di Google seperti itu. Oke. Misal produknya saya contohkan misalnya apa ya? Tadi apa cendol ya? Cendol. Nah, kalau misalnya targetnya masnya untuk tertinggi di dunia maya, perlu nggak sih kita jual cendol tapi ngiklannya di Google? Iya, nggak penting. Kalau saya rasa nggak perlu, kecuali mas jualannya franchise. Misalnya cendolnya udah ada brandnya nih, udah ada brand cendol apa, cendol Banjarmasin kah atau apa. Mas bikin sistem franchise dijual ke orang. Nah itu mungkin kita jual, kita promosi di Google. Kita pakai SEO, dioptimasikan sosialnya. Kita bayar orang buat bikin SEO-nya supaya lebih bagus lagi. Terus websitenya harus dikelola, bikin artikel-artikel tentang cendol. Nah kalau targetnya untuk jualan franchise itu bisa. Tapi kalau targetnya hanya untuk B2C tadi kan? Ya B2C jual cendol itu boncos nantinya mas. Perkuat di salah satunya aja gitu di ya. sosmednya aja. Misalnya di sosmed di Instagram, ya udah. Ada customer datang minta izin di foto megang cendol, di terus upload. minta testimoni gitu Upload aja terus. Atau misal produk cendolnya itu dijual secara online. Nah, itu bisa melalui marketplace. Misal jual di Tokopedia atau Shopee, nanti dikasih keterangan yang jelas cendol ini bisa bertahan selama berapa hari nih. Kadang kan orang takut juga nih beli online, belinya Senin, datangnya hari Kamis. Takutnya basi atau gimana kan. Kembali lagi, ini targetnya untuk apa sih? Kalau targetnya misalnya cendolnya untuk franchise, ya bisa di Google. Untuk nomor 1 ya jelas yang pertama perlu modal banyak kalau di Google ya. Karena saingan kita tuh banyak juga. Mereka menggunakan budget tinggi di Google. Apalagi untuk usaha-usaha yang kata kuncinya itu hot topic, hot trending, kayak wisata. Itu persaingannya berat mas kalau di Google. Betul. Itu yang kita lihat, misalnya kita nyari paket wisata Jogja, paket wisata Bali. Itu yang di halaman pertama, misalnya ada 10 website di halaman pertama itu mereka mengeluarkan modal yang nggak sedikit untuk bisa muncul di situ. Bisa naik ke pertama itu. Modal bikin websitenya, bayar orang buat SEO-nya, harus pakai SEO kan. Nggak mungkin kita bikin website terus berharap nomor 1 di Google, itu tidak mungkin. Sama seperti di Instagram, kalau kita nggak pernah upload story, itu kalau orang nyari itu nggak muncul. Misal Mas Ridang punya usaha Historia, mungkin nggak terlalu perlu buat sosmed juga karena udah jalan kan, Cimol yang targetnya kan orang yang datang ke Cimol kan. Nah tapi misalnya Mas Ridang targetnya orang yang lihat di sosmed, kalau ternyata akunnya nggak pernah update story, itu ketika orang nyari itu jarang disarankan oleh Instagram buat di atas. Kalau pengen atas ya update terus, minimal update story terus, story itu harus update terus. Kontennya juga yang unik-unik gitu kan, yang ya mungkin ada lah kita. Atau konten-konten lucu itu juga konten lucu bagus buat bisa. Kayak kemarin yang viral itu kan ada yang joget ini. Joget Mulyadi itu. Mulyadi itu kan dia ini dapat banyak cuan dari jogetannya itu. Terus di endorse berbagai macam merek. Itu kan kalau kita lihat cuma joget aja, tapi dia megang produk. Nah, terus ada juga yang nomor 3 di pesawat gitu kan bisa juga. Share video ini ke orang nomor 3 di pesawat. Gitu. Kita ini aja. Mau uang 100 juta atau nikah dengan orang nomor 3 di pesawat gitu. Kan ada juga 100 juta. malah viral gitu kan. Nah, itu algoritma. Hanya Tuhan dan mereka yang tahu gitu. Kalau algoritma Instagram nih setiap tahun berubah, cuman perubahannya itu kadang kita nggak tahu juga. Kalau dulu awal-awal kita Instagraman itu, misal
hari ini ya, orang yang ngupload jam 9 itu muncul. Yang ngupload jam 3 sore itu dia munculnya terakhir. Kan muncul nih 3 jam yang lalu, scroll lagi 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu. Kalau sekarang enggak. Kadang kita nggak nge-follow pun muncul iklan gitu kan, iklan. Betul. Kadang kita nggak tahu nih siapa, kok tahu muncul. Padahal postingannya udah 3 hari yang lalu. Kok muncul juga di explore. Bahkan ada itu aja udah di like juga itu lagi. Nah itu algoritmanya itu memusingkan. Iya. Jangan berusaha untuk memahami itulah. Yang penting berusaha untuk membuat konten yang menarik gitu aja lah ya. Oke, sudah terjawab ya. Mungkin ada lagi mungkin pertanyaan dari siapa Bang? Ada dari Anang Banjar. Anang Banjar. Mengatasi kegagalan terjun dari bisnis ke digital, bagaimana ya Kak? Oke, maksudnya dari bisnis manual ke digital gitu, supaya kada gagal tuh kayak apa mungkin gitu. Oke. Bisa dijawab Mas. Sebentar, saya masih mencerna nih pertanyaannya. Iya. Udah tercerna belum? Udah. Boleh dijawab Bang. Tapi nggak tahu juga usahanya apa ya Mas Ferdi. Iya. Kembali lagi, kalau yang tadi kita sempat awal kita bahas di podcast ini, digital tuh sangat penting untuk bisnis kita. Cuman memang tidak semua usaha itu harus terjun ke digital juga. Misalnya nih warung soto, kan nggak perlu punya Instagram. Yang penting tiap hari ada yang datang. Kadang ada yang seperti itu. Ada juga yang pengennya promosi brandnya biar naik. Betul. Tapi banyak kan kalau kita lihat warung sotonya tuh, yang penting kalau kuliner ya, yang penting tuh enak, dicari gampang. Udah, nggak usah balik promosi. lagi, memang harus produknya dulu ya kan. Balik lagi produk. Kalau produknya sudah oke, mau dia manual atau online pun pasti bakal nemu aja titiknya. Konsumen loyal. Bakal dapat konsumen loyalnya. Jadi kembali lagi di produk kitanya apa, terus apakah produk kita itu udah kita rasa maksimal belum? Kalau belum ya coba kita perbaiki lagi atau kita maksimalkan lagi. Baru kita analisis Mas. Misalnya, wah gagalnya di bagian apa sih? Misal di bagian iklannya atau di bagian kok followernya nggak naik-naik atau apa? Itu kan ada banyak toolnya ya. Misal pengen naikin follower atau apa. Nah, coba kalau misalnya kalau dalam artian gagal dalam digital itu kan sangat luas pengertiannya, nggak paham juga. Betul. Nah, coba ini aja perbanyak di ini Mas, di platform yang lain. Misalnya Mas gagal di Instagram, ya udah mungkin nggak cocok Instagram, coba yang lain. Gitu atau kalau ternyata produknya itu produk yang gampang untuk dikirim-kirim, nah, berarti lebih cocok dijual di marketplace. Langsung di marketplace aja. Tokopedia. Ya ibaratnya kalau marketplace kan kayak pasar tuh. Kayak pasar. Ada muncul produknya apa, jual di situ. Iya benar. Nggak perlu kita bikin konten kayak macam-macam tuh nggak perlu. Kalau marketplace ya hard sell semua. Karena marketplace itu banyak produk yang laku itu yang kita bahkan nggak tahu brandnya apa. Betul. Tokonya namanya apa, jualannya apa, tapi laku-laku aja. Berarti produknya bagus, mungkin harganya murah dibanding yang lain. Nah, tapi jeleknya marketplace itu adalah kebanyakan ya saingan murah, Mas. Iya, murah-murahan ya. Iya, kita lihat misalnya jaket nih, jaketnya kualitasnya sama. Kualitas sama ya, tapi beda brand. Satu 100.000, satu 300.000. Ya jelas milih yang 100.000. Tapi kalau kita udah ngembangkan brand kita melalui sosmed itu tadi, kita mau jual harga berapapun, kalau emang kita udah dapat formulanya ya bakal laku juga. Oke. Jadi kembali lagi memang ke kualitas produk kita tadi ya. Itu harus diperkuat dulu. Kalau makanan, produk yang ngangenin gitu kan. Atau kalau makanan, ya misalnya makanannya itu cepat basi ya jangan dijual online. Iya betul. Untuk promosikan aja gitu kan. Promosikan aja. Mungkin memperkenalkan ini warungnya, produk apa atau warungnya. Kalau pengen beli ya datang ke sini. Atau bisa hanya sebatas kayak GoFood, GrabFood kan masih bisa 3 jam, 4 jam gitu kan. Nah, ada lagi Bang pertanyaan? Ada tapi kayaknya sama lawan yang tadi kegagalan tadi. Kayaknya banyak tuh scrollnya. Banyak gagal juga. Banyak gagal semua. Berarti udah nggak ada lagi ya? Ini dari Mamang Jaka, mantap menyimak dari Bandung ya. Widih. Se-Indonesia Mas. Terima kasih Bang. Dari Bandung. Oke, Mas Farhan, terima kasih sudah mau sharing-sharing di Wahinian, terkeliling Banjarbaru juga. Ya harapan kita semoga lah Visit Indonesia, terus sewa drone Indonesia, terus Creative Place semakin besar, terus tercapai juga apa yang ingin dicita-citakan tadi.
dan insya Allah berkah Mas. Amin, Mas. Terima kasih juga buat yang sudah menonton Keliling Banjarbaru dan Wahinian. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like dan komen YouTube Wahinian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.